Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua Giovanni Tobia, dan kali ini di depan gua udah ada CB 150R Street Fire yang facelift terbaru. Kita lihat langsung karena di sini udah pakai upside down. Ini paling mencolok banget kalau udah lihat dari samping. Langsung aja kita mulai dari depan, gimana desainnya, apa aja yang baru, dan kira-kira ada banyak perubahan gak sih kalau kalian ngambil CB 150R yang baru ini. Let's go. Oke, kita mulai dari depan nih. Desainnya mungkin kalau kalian lihat nggak banyak perubahan. Contohnya di sisi headlamp depannya. Ini menurut gue ini sama persis sama yang sebelumnya, cuman visornya yang atas ini agak lebih kecil. Langsung ketemu speedometer di sini. Kalau yang biasanya kan ada kayak item-item gitu ya, ada visor yang tambahan. Itu cuman buat seri yang special edition atau yang Street Fire yang sininya merah. Ya special editionnya lah. Kalau ini yang seri hitam Dove campur glossy gini, visornya ini dibuat dari kulit jeruk langsung, bukan kulit jeruk ya. Bahannya bahan kasar atau dashboard kulit jeruk. Langsung ketemu speedometer, jadi nggak ada covernya lagi. Cuman ini kayak kurang simetris di bagian sini ya. Nah, ini fungsinya di dalam sini adalah kabel speedometernya. Ya kalau dibikin di tengah-tengah lebih keren sih. Nah, terus di lampu kiri kanannya udah LED full, semua headlampnya juga LED. Kalau kita nyalakan, ada pas beamnya juga. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, turun ke bawah di sini ada tutup untuk tatakan untuk plat nomor. Terbuat dari plat aluminium gini ya. Taknya agak tidur jadi ke arah atas gitu ya. Bisa di custom nih, orang-orang biasanya banyak yang custom plat nomornya jadi ditaruh kolong radiator, ada yang ditaruh di mana gitu. Karena peletakan di sini mungkin nggak semua orang juga suka. Tapi overall ini desainnya masih tetap sporty banget. Kelihatan sport nakednya. Sekarang tankinya pakai cover yang menurut gue ini lebih besar dari sebelumnya. Tapi kita lihat dari bannya, ini bannya masih mirip-mirip, ukurannya 100/80 ring 17 dengan velg juga yang masih desainnya masih relatif sama. Nah, cuman untuk suspensinya sekarang udah pakai upside down SOA SFFBP dengan ketebalan kurang lebih kayaknya 37 mm kalau nggak salah. Travelnya lumayan panjang sih. Dan sekarang cakramnya sudah menggunakan model wavy disc brake dengan 2 piston kaliper Nissin. Ini kabel remnya masih standar. Ini sih kalau gue lihat nggak ada sensor ABS-nya ya. Ini nggak ada yang tipe ABS-nya juga kalau nggak salah, yang CB 150R. Terus di sini ada radiator dengan jaring yang bener-bener terekspos. Ini nggak ada covernya lagi. Kalau kalian pengen aksesoris untuk menutupi cover ini, kalian bisa langsung ke Daya Motor Jati Makmur. Ada aplikasinya juga, Daya Auto, langsung aja cek di bawah ya. Lihat dari bawah ya, mesinnya ini bener-bener terbuka. Lihat nih, fairingnya cuman sampai sebelah sini doang. Langsung kepotong. Dan ke arah bawah ini bener-bener dia terbuka sekali ya, nggak ada undercowl-nya. Kalau nggak salah yang lama tuh ada undercowl-nya. Kalau ini bener-bener terbuka sekali. Ini knalpotnya bener terekspos. Terus ada tutupan oli, ini ada starternya. Jadi ini dynamo starternya belum pakai yang ACG atau yang smart motor generator. Jadi kalau kita starter motornya masih kedengeran sek gitu ya. Ya ini ciri khas banget motor sport sih, nggak perlu yang starter halus. Jadi nggak kelihatan sportnya kalau yang halus. Nah, by the way, di situ ada CB 150R yang versi sebelumnya. Jadi gue bisa langsung bandingin bedanya di mana aja nih. Oke, kita lihat ke instrumen cluster speedometernya. Nah, di bagian kiri sekarang ini ada pass beamnya. Ya kayaknya dari dulu udah apa? Yang dulu tuh nggak ada pass beamnya kalau nggak salah. Sekarang ada nih di sini. Terus ada high beam low beamnya. Ini nonjol banget nih. Tuh, jadi bener-bener kerasa gitu kalau kita klik-klik. Terus di sini enaknya kalau kita genggam. Nah, ini untuk akses ke klakson dan sen dan juga pass beam ini enak banget. Ininya tipis ya, dari handle ke body dari sennya ini. Instrumen yang sebelah kiri ini enak, tipis, jadi kita jangkaunya gampang. Lalu sekarang kita lihat stangnya ini lebih datar, lebih flat. Jadi kayak bener-bener hampir fat bar gitu ya. Kalau yang dulu kan lebih tinggi gitu, sekitar 15 mm bedanya, apa berapa milimeter gitu gue kurang tahu. Cuman sebelah kanan sini dia tetap tidak ada hazard, absen hazard di sini, sayang sekali ya. Lalu ada electric starter sama, terus jenis handlebarnya juga masih mirip sama yang versi sebelumnya nih. Cuman kalau kita perhatiin, nah ini yang beda adalah di instrumen cluster speedometer dan juga di kiri kanannya warnanya biru nih, karena dia pakai shock upside down dengan SOA SFFBP yang sama dipakai juga di CBR 150R. Nah, kalau kita kontak on sekarang, mungkin desain speedometernya masih mirip ya dengan warna monokrom, belum negatif display, dan di sini ada RPM hingga 12.000 RPM, di limiternya sekitar 10 ribuan. Tapi di sini bedanya ada gear indicator, karena yang versi sebelumnya itu nggak ada gear indicator. Jadi dari 1 sampai 6 tuh kalian feeling aja. Terus di sini ada speedometernya, ada trip A, trip B, terus ada real time kilometer per liternya, average A sama average B,
dan juga odometer biasa. Terus ini ada jam digital. Lalu ada indikator bensin yang E-nya itu ada, ini yang kedip-kedip ada warnanya merah. Jadi kalau kita matiin tuh merahnya tetap ada. Dan ada animasi CU-nya. Jadi ada yang tetap ada tuh, ada garis merah di limiter, bensin sama gear indikator, ini merahnya tetap. Jadi kalau kita matiin sama nyalain itu tetap ada dia. Ya, di sini ada tombol resetnya. Yang sini untuk ganti-ganti menu. Udah sih, sesimpel itu. Lalu di bawah ada untuk indikator sen, kiri kanan terpisah, high beamnya, check engine, netral dan juga suhu. Ya, udah lumayan lengkap menurut gua. Instrumen clusternya walaupun mini, walaupun kecil, lebarnya memang menurut gua lebih luas dibandingkan yang sebelumnya ya. Karena ini kalau yang dulu kan ada garis-garis yang terlalu kayak buat dia semakin sporty. Kalau ini lebih simple, lebih clean, tapi instrumennya makin lengkap. Terus kuncinya untuk ini kontaknya masih pakai konvensional biasa dengan pengaman magnet ignition biasa. Jadi nggak ada yang berubah, belum pakai kilas juga, belum pakai answer back system juga di motor ini. Oke, kita lihat dari desain tengah ke belakang nih. Nah, yang gue notice banget sekarang tangkinya desainnya beda ya, lebih ada cowakan di bagian sini. Jadi lebih keluar. Kalau yang dulu kan tuh kalian bisa lihat sendiri CB 150R yang sebelum facelift ini, dia tangkinya lebih datar, lebih lebih lekukannya tuh ergonomis banget. Kalau yang ini lebih sporty, dibuat ada cowakan di sini, cekungan di sini juga lebih keluar, lancip di sini. Tapi yang sininya lebih masuk. Kalau yang lama tuh agak keluar. Jadi desainnya detail-detail kecilnya tuh ada perubahan. Lalu kalau kita lihat di sini, tangkinya ini nyambung ke istilahnya menyatu dengan frame-nya. Ini jadi sasis yang depan sambungan di sini sekarang udah nggak kelihatan. Kalau yang dulu kan sambungan frame yang ada di sini tuh masih terekspos. Kalau yang sekarang udah tertutup lagi dengan cover. Terus di sini tidak ada undercoil-nya. Untuk arem-arem ini masih sama, ini frame-nya juga masih sama nih, pakai sambungan di tengah gini. Ini juga ada shifternya, masih mirip-mirip. Ini masih bisa elastis istilahnya kayak gitulah, masih bisa nekuk. Rantai masih sama, arem sini masih sama. Tapi yang beda di sebelah kanan, dia nggak ada kickstarternya lagi sekarang. Karena udah mengikuti zaman kayak motor-motor sekarang ya. Jadi kickstarternya udah absen di motor ini. Bener-bener polos, nggak ada kickstarter lagi. Untuk joknya sendiri, empukannya juga tingkat kekerasannya masih sama. Ya cukup empuk sih, masih enak. Dan lampu belakang juga sama. Suspensi masih sama dengan monoshock dengan Prolink. Warnanya merah juga, armnya mirip, knalpot juga sama. Untuk mesin sendiri dia berkapasitas 150 cc, DOHC 4 katup dengan tenaga sekitar 16 horsepower. Torsinya dia 13,8 Nm, sama persis dengan CB 150R yang lama, 13,8 Nm. Menurut gue yang paling ditonjolkan di motor ini adalah suspensi depan yang baru dengan upside down-nya. Tangki ini masih 12 liter. Desain detail-detail tuh relatif sama. Jadi kalian kalau udah suka dengan desain CB 150R yang lama, ini adalah penyempurnaannya. Jadi kalau yang sebelumnya kan nggak ada gear indikator, sekarang ada gear indikator. Terus di speedometer juga instrumennya juga makin lengkap. Terus shockbreaker yang biasanya teleskopik jadi upside down. Terus ini stang jadi lebih fat bar dan ada pass beamnya lagi di sini. Untuk kopling sendiri ini ringan ya. Koplingnya ringan, masih pakai belum hidrolik, masih pakai tuas biasa. Ada di sini koplingnya. Jadi ini adalah versi penyempurnaan dari CB 150R yang lama. Untuk bahan bakarnya ini motor termasuk sangat irit ya, bisa menempuh 50-60 km per literan. Karena ini juga kita tahu motor-motor Honda biasanya bahan bakarnya tuh irit-irit banget. Dan apalagi spare part motor ini tuh gampang dicari. Jadi kalau kalian mau order langsung aja datang ke Daya Motor Jati Makmur. Alamatnya di bawah dan juga ada link Instagramnya juga. Nih sekarang kita lihat dari bagian belakang. Nah di bagian belakang nih desainnya juga masih relatif sama persis. Handle-nya terpisah kayak gini ya, LDR dia, kasihan sekali ya. Nanti kita satukan. Terus di bagian bodi lampu atasnya ini sekarang pakai yang desain kulit jeruk juga. Dashboardnya masih sama dengan samping kiri kanannya warnanya glossy. Nah di sini ada tulisan Street Fire-nya. Terus 6 speed DOHC masih sama 6 speednya. Lalu di bawah ini bannya dengan ukuran 120/70 ring 17. 130/70 ring 17 dengan model yang IRC Roadwinner kayak gini. Ini sama dari versi 2000 berapa tuh? 2017 sampai 2016 gitu. Spakbor kolong rear hugger masih ada. Jadi bener-bener kalau ngomongin soal desain atau pembaruan kalian update ke motor ini sebenarnya nggak jauh berbeda selain dari penyempurnaan yang gua tadi sebutin. Nah lampu belakang masih LED kalau kita nyalakan. Nih masih sama ya. Jenisnya bener-bener sama, merek yang dipakai juga sama. Terus ada seinnya di kanan kayak gitu.
Ya, nggak nyangkut. Nah, untuk spakbor juga desainnya masih kurang lebih sama. Jadi kesimpulannya, kalau kalian pengen order motor ini, nanti harganya muncul di bawah ini. Ini bisa di trade inin. Kalau kalian punya motor CB 150R lama, kalian mau tuker ke motor baru tapi bingung motor lamanya dikemanain, langsung aja ikut program trade in dari Honda di Daya Motor Jati Makmur. Alamatnya ada di bawah. Jangan lupa follow Instagramnya di Daya Motor Jati Makmur juga. Kalau kalian pengen tahu gimana cara kreditnya, kalian langsung bisa DM ke Instagramnya atau ke gua, ya nanya-nanya. Kalau gua nggak terlalu ngerti gimana caranya, kalian bisa langsung tanyakan ke Instagramnya. Ini gue lihat dari kiri kanan tadi, sebenarnya masih familiar banget ya. Kalau orang lihat dari jauh nih, bakal orang tahu, oh ini CB 150R. Jadi desain familiarnya tuh masih dapet banget, jadi nggak bakal asing banget lah di mata orang. Kalau kalian udah suka dengan CB 150R yang dulu, ini bisa kalian upgrade lagi kalau kalian pengen penyempurnaannya. Ya mungkin segitu aja dari gua. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini kalau punya satu di rumah kayaknya lucu. Yaudah, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.